Oke, kemarin kita membahas tentang vektor 4 ya. Tentang vektor 4 kita spesifik pada benda bermassa diam ya. Jadi ini spesifik seperti ini. Jadi kita dapatkan memang T maupun tau ini bisa kita anggap sebagai fungsi dari tau atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau dalam ruang Minkowski ya, interval peristiwa seperti ini itu menggambarkan sebuah kurva ya, kurva parameter ya satu dimensi yang dimana T, X, Y, Z itu sebagai fungsi dari tau. Kemarin kita ambil contoh untuk partikel misalkan diam, yaitu berarti V-nya sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan tau lah, seperti itu. Kalau dia itu GLB, V-nya itu konstan, ya, sehingga itu bisa kita dapatkan bahwa T itu adalah fungsi linear dari tau. Gitu ya. Kemudian kalau kita gambarkan vektor 4-nya, itu didapatkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa vektor 4 itu adalah yang ini. Jadi adalah kalau saya ini kan adalah ini ya. Jadi F mu ya itu tidak lain adalah, ini saya singkat aja, C kuadrat T dot kuadrat dikurangi X dot kuadrat Y dot kuadrat kurangi Z dot kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Di mana X dot mu itu didefinisikan sebagai dx mu d tau. Nah, jadi kalau Anda masukkan misalkan rumusan ini karena ini adalah konstan, jadi ini konstan. Jadi ini konstan. Jadi ya Anda bisa masukkan, jadi bisa punya kesimpulan bahwa ini nanti akan sama dengan F0 mu, F0 yang bawah mu. Jadi ini konstan. Nah, kalau konstan, Anda bisa ambil yang misalkan yang karena ini adalah time-like, jadi kita bisa ambil yang rest frame juga bisa, gitu. Ataupun yang bergerak juga bisa, karena V-nya itu konstan. Gitu. Jadi kalau Anda ambil rest frame, ya berarti mudahnya yang mana ya? Jadi kalau rest frame, misalkan ya, kalau rest frame berapa ya kayak gini? Kalau rest frame itu berarti V 0 mu itu bisa kita ambil misalkan C 0, 0, 0. Gitu. Karena produk skalar ini kan invarian. Jadi solusi yang seperti ini itu bisa istilahnya memenuhi ini. Gitu ya. Kemudian kita juga kemarin menurunkan bahwa kalau kita turunkan F mu nu ya secara umum karena produk skalarnya adalah konstan ya, yang sama dengan C kuadrat. Jadi kalau saya turunkan ya itu jadi namanya percepatan 4 ya. Ternyata dia ortogonal. Jadi karena F mu itu adalah time-like ya, F mu itu adalah time-like. Sehingga bisa saya katakan karena turunan percepatan 4 dengan F mu nu,
produk skalarnya dia sama dengan 0. Itu artinya bahwa F mu yang merupakan time lag itu ortogonal dengan A mu. Jadi vektor-vektor yang ortogonal dengan time lag itu adalah vektor space lag. Jadi setiap vektor space lag itu ortogonal dengan time lag. Jadi memang kalau kita hitung di sini, ya ini adalah seperti ini jadinya. Ya, jadi A mu itu adalah sama dengan ini. Jadi kalau kita tuliskan A mu itu adalah seperti ini gitu ya. Oke, kemarin saya lupa yang dV per dt-nya belum diinikan ya, apa namanya dV per d-taunya. Oke. Jadi A mu itu adalah seperti ini. Jadi yang komponen waktunya itu adalah gamma pangkat 3 V per C dV per d-tau. Sedangkan yang apa namanya spasialnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau saya hitung produk skalarnya antara A mu dengan A mu itu ternyata kan lebih kecil dari 0 ya. Dia adalah minus gamma pangkat 4 dV per d-tau kuadrat. Itu lebih kecil dari 0. Ini minus. Jadi artinya memang A mu di sini itu dia adalah apa namanya space lag. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, sebentar. Saya kok agak... Oke. Ya, silahkan. Berarti semua vektor yang tegak lurus sama vektor time lag itu sudah bisa dipastikan dia itu pasti space lag ya, Pak? Jadi kan kalau kemarin Moore statement itu setiap vektor time lag itu ortogonal dengan vektor space lag ya. Jadi yang ortogonal itu kalau ya ini menariknya gini. Jadi yang ortogonal itu adalah vektor time lag dengan space lag. Jadi yang setiap kali ortogonal itu vektor time lag dengan space lag. Jadi kalau misalkan ada seperti ini nih, saya dapatkan F mu itu kan tadi saya asumsikan adalah time lag. Jadi karena time lag, jadi karena ternyata produk skalar itu 0. Jadi kalau misalkan gini, kita berikan vektor time lag 1 ya, misalkan V mu. Kemudian saya dotkan dia dengan satu vektor sembarang lah, misalkan X mu misalkan ya. Ini sama dengan 0. Nah, karena kita udah mengasumsikan bahwa F mu itu adalah vektor time lag, maka X mu itu sudah dipastikan space lag. Oke. Karena begini, karena kan misalkan gini, ini misalkan ya, ini sembarang kita ambil saja. Misal F mu itu adalah time lag. Jangan F mu lah, ambil sembarang vektor lah ya. Misalkan apa ya? Yang apa ini X mu ya, time lag. Nah, jadi ini ada lagi X mu, Y mu, ini juga faktor 4. Jadi kalau X mu dot Y mu itu sama dengan 0, maka udah dipastikan bahwa Y mu itu pasti space lag. Karena kenapa? Karena kan kalau vektor time lag, ya vektor time lag ya, itu kan kita bisa ambil yang rest frame. Gitu. Sedangkan kalau misalkan Y mu-nya itu adalah time lag juga, karena dia itu kan invarian ya, satu sama lain. Produk skalar itu kan invarian. Jadi kalau dia itu Y mu-nya itu adalah time lag, itu kan berarti dia juga punya rest frame kan yang seperti ini. Yang misalkan kalau misal seandainya Y mu itu adalah time lag, itu maka bisa saya katakan seperti ini.
Oke. Karena kan dia sifatnya invarian terhadap transformasi Lorentz kan. Jadi artinya saya bisa produk skalar ini kita mengambil kerangka di mana saya melihat keduanya itu dalam rest frame. Gitu. Jadi kalau dia itu time-like, seandainya itu time-like, dia nggak akan mungkin 0, kecuali kalau Y0-nya adalah 0. Maka yang memungkinkan itu adalah vektor space-like. Gitu. Jadi makanya untuk yang ini time-like ini nggak bisa. Jadi kalau ini time-like. Gitu. Paham yang saya maksud ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi sesama time-like itu tidak mungkin dia saling ortogonal. Gitu. Karena tadi produk skalarnya itu kan adalah invarian terhadap transformasi Lorentz. Sehingga sesama vektor yang time-like itu bisa saya bawa keduanya ke rest frame. Gitu. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Berarti keduanya ini harus memiliki nilai-nilai yang sama ya, Pak, supaya bisa ditinjau di rest frame yang sama. maksudnya nilai yang sama gimana? Nilainya bisa jadi beda. Oh, bisa beda. Iya kan seperti misalkan masa diam benda dengan masa diam benda 1 dan 2 kan bisa berbeda. Tapi kalau misal, nggak maksud saya ini, Pak, itu supaya nilai-nilai yang spasialnya 0, itu apakah ada syarat tertentu supaya kita bisa ninjau kecepatan X sama Y ini dalam kerangka yang sama gitu, Pak? Uh, Kan bisa jadi kayak rest frame-nya X sama Y kan kayak beda gitu. Iya, betul-betul. Itu bisa jadi berbeda kalau kecepatannya berbeda. Betul. Ya. Ya, kalau kecepatannya sama aja ya, Pak, berarti kalau baru bisa Ya, kita jadi kalau tinjau. kecepatannya sama, misalkan dia sama-sama ke arah X, kecepatannya sama, gitu misalkan ya, ya berarti saya bisa melihat keduanya dalam kerangka yang berbeda ya. Sebentar, ya betul-betul. Ya, ya. Jadi kalau misalkan dia itu berbeda, bentar. Ya, poin Anda betul juga sih. Jadi kalau misalkan dia itu berbeda, ya bisa secara umum sih berbeda ya. Betul. Tapi maksud saya gini, seandainya misalkan ya, saya punya, misalkan ya, saya dapatkan kerangka ini misalkan ya. YMU-nya misalkan seperti ini. Misalkan yang paling mudah lah ya. Y0 dengan Y1 gitu ya. Jadi saya dapat satu kerangka gitu ya. Dia tidak apa istilahnya? Tidak, jadi satu dalam keadaan rest frame, satu lagi tidak gitu misalkan ya. Betul? Seperti ini. Jadi misalkan Anda bayangkan kalau yang X mu itu dia bergerak bendanya sepanjang sumbu X, sedangkan yang Y mu itu misalkan sembarang gitu ya, di antara bidang XY misalkan ya. Itu kan rest frame-nya kalau saya ambil yang X mu kan Y mu kan tidak ada, bukan rest frame kan. Oke, kalau misalkan seperti itu tuh berarti tetap aja kalau misalkan saya ini kan, saya produk skalar kan, hasilnya kan tetap aja yang X0 dengan Y0 kan. Sama gitu maksud saya gitu. Jadi X mu, Y mu, itu kan hasilnya tetap X0, Y0. Maksud saya gitu. Jadi kalau misalkan satu kerangka dia itu diam, dengan satu kerangka lagi dia misalkan tidak diam gitu bergerak, asal ini di time-like ya. Dia pasti produk skalarnya itu sama, X0 dengan Y0. Karena kan ini dia invarian sifat.
Begitu. Cukup jelas ya apa Mayanado ya. Jelas Pak, terima kasih. Oke, ya. Saya ingin bertanya lagi Pak. Ya, Kalau yang silahkan. komponen spesial itu kan menggambarkan komponen kecepatannya dia di sumbu X, Y, atau Z ya Pak. Ya, gitu. Ya, betul. Kalau misalnya yang komponen waktunya yang suku pertama Y0, X0 itu menggambarkan apa ya Pak? Kan nilainya dia C gitu kan. Ya, kalau istilahnya gini, kalau dia itu di koordinat gitu itu berarti waktu kan. Kalau kita bicara vektor secara umum ya berarti dia cuma komponen di bagian waktu sama di spasial gitu yang X, Y, Z. Cuma itu aja. Yang fisisnya itu memang lebih ininya sih ke yang ini vektor apa? Vektor peristiwa yang CT, X, Y, Z gitu. Fisisnya sih itu. Kalau Oh nanti berarti kita turunkan terhadap tau, berarti nanti kan dia jadi kecepatan 4. Itunya jadi gamma V, C, V gitu kan. Gitu. itu berarti kan kalau misal kita tinjaunya vektor peristiwa 4 itu kan suku pertamanya kan kayak ngegambarin waktunya ya Pak. Misal peristiwa Iya, di iya, betul. Iya. X, Y, Z itu di waktu berapa. Nah kalau misal yang di kecepatan 4 itu Dia kan cuma yang menggambarkan komponen aja. Jadi misalkan gini, kayak X ini berarti ada XT, XY, X besar 0, atau X besar T, X besar X, X besar Y, X besar Z. Gitu. Itu aja cuma ininya, kalau secara umum. Jadi ada komponen waktu dengan komponen ruang yang 3 dimensi. Itu aja fisisnya. berarti kayak dia anggap aja kayak berarti kan yang komponen spasialnya dia ngegambarin kecepatan di sumbu X, Y, Z, terus yang di komponen waktunya cuma kayak kecepatan cahaya gitu ya. Ya, kalau itu kecepatan 4 ya. Kalau itu kecepatan 4 ya. Jadi kebetulan komponen ke 0 dari kecepatan 4 itu sama dengan C kali gamma, gamma V. Kan? Itu berarti cuma kayak ngegambarin kecepatan dari apa namanya? Kayak koordinat buat koordinat waktunya gitu ya, Pak. Ya, komponen ini ya, komponen ke T-nya. Sama seperti ini. Kalau misalkan, ini saya ambil contoh lagi ya. Kalau yang X mu kan begini, X kecil ya. Nah, saya paling kesal kalau ini nih. Nah, X mu. Ini kan CT, X, Y, Z gitu kan. Analognya gitu. Sedang nanti kalau ada apa namanya X dot mu ini adalah CT dot X dot Y dot Z dot dan ini bisa sama dengan gamma yang fungsi V C, X, Y, Z gitu ya. Kemudian kalau ada momentum 4 yang M0 yang M0 sama dengan X dot mu gitu. Ini Anda hitung ya, nanti ini akan sama dengan E per C, PX, ini PZ. Jadi artinya yang apa namanya X0 itu kan terkait dengan komponen apa waktu, jadi CT. Yang sisanya kan spasial ya, ruang X, Y, Z. Nah, misalkan nih contoh ada momentum 4. Ini momentum 4 namanya, vektor momentum 4. Ini komponen waktunya itu adalah energi apa? Relativistik. Begitu. Kalau ini kecepatan 4, ini momentum 4. Berarti Pak, buat yang di momentum 4 itu komponen ke nolnya bisa kita tinjau kayak energi diamnya gitu ya, Pak? Bukan Atau energi diam, energi relativistik lah kita nyebutnya. Kalau dia itu diam, itu berarti kalau dia diam ya, itu berarti kalau dia diam, ini kalau diam ya, itu berarti P-nya itu sama dengan M0C
0, 0, 0. Kalau itu diam seperti ini. Baik, Pak. Saya masih kurang paham definisi buat ini sih, Pak, kecepatan yang buat yang komponen waktunya. Kalau yang peristiwa kan kelihatan dia kan ada T-nya, berarti kayak dia Iya, ngegambarin suatu waktu tertentu. Kalau yang di iya. kecepatan itu, kalau cuma C aja itu kayak ngegambarin apa gitu, Pak. Ya, apa istilahnya ya? Kalau kita sih seperti gini juga. Seperti misalkan di vektor posisi lah ya, di R3. Kan X, Y, Z itu menggambarkan posisi kan. Tapi kalau misalkan kita tinjau vektor secara umum kan, ya kita cuma bilang bahwa itu komponen ke X-nya, komponen ke Y-nya, komponen ke Z, ya sama juga seperti ini. Jadi fisisnya kalau vektor secara umum ya dia kita bicaranya komponen. Komponen ke T, komponen ke Y, komponen ke X, komponen ke Y, komponen ke Z, itu aja. Nah, yang punya makna fisis paling kalau saya sih melihat cuma vektor peristiwa, ya CT karena itu terkait dengan waktu dan spasialnya, sama ini momentum 4 yang komponen kernel itu energi, komponen spasialnya itu momentum gitu. Itu aja palingan. Kalau kecepatan 4 ya paling itu komponen kernelnya dia C. Cuma itu aja sih, C gamma V ya maksudnya. C gamma V. Berarti kayak nggak bisa dideskripsiin secara fisis gitu ya, Pak? Dideskripsikan. Ya itu bergantung ininya, bergantung jenis vektornya. Seperti saya bilang tadi, kalau vektor posisi bisa kan CT, X, Y, Z. Kemudian ada P mu misalkan ya. Nah, P mu seperti ini yang dapatnya E per C, PX, PY, PZ itu berlaku secara umum, bukan hanya untuk yang bermassa diam saja, tapi yang untuk yang tak bermassa juga sama. Jadi rumusan E per C ini komponen kenal dari momentum dia terkait dengan energi relativistik. Gitu aja. Paling itu yang bisa saya jawab. Kalau secara umum ya kita berbicaranya komponen, komponen ke T, komponen ke X, komponen ke Y, komponen ke Z. Udah gitu aja, terkait dengan sumbu. Sama halnya kalau misalkan kita berbicara kebetulan di 4 dimensi. Kalau misalnya kita bicara di N dimensi gimana fisisnya? Kita cuma bisa bilang bahwa dia itu adalah komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, sampai komponen ke N. Gitu, gitu aja paling. Oke, saya pikir cukup ya. Atau gimana, ada yang lain? Ini saya udah cukup lah ya Cukup, Pak. penjelasan ini. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Mungkin saya batasin saja nih. Oke. Berikutnya kita ambil apa namanya di sini ya. Jadi di sini kita ini saya batasin. Saya batasin. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang ini. Jadi kan kita tahu bahwa secara umum ya, umum. Jadi kecepatan 4 itu adalah kita tahu adalah CT kuadrat kurangi X dot kuadrat. Kita ambil yang satu dimensi lah ya. Mungkin juga bukan secara umum kali ya. Ambil ini buat menyederhanakan saja. Y sama dengan Z sama dengan 0. Kita ambilnya seperti itu. Jadi kasusnya itu tereduksi jadi 2 dimensi. Dan kita tahu apa namanya
Ini kan sama dengan C kuadrat. Jadi kalau dia itu diam, kalau diam itu kan berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Tinggal didapatkan, ya itu berarti apa, T dotnya itu sama dengan plus minus 1 kan ya. Alias bahwa T itu sama dengan plus minus tau. Ya konstan. Konstan. Kemudian kalau dia itu GLB, ya, GLB seperti tadi ya. Kalau GLB itu berarti apa namanya, F mu-nya ini konstan yang tadi. Jadi bisa saya dapatkan tadi dari rumus itunya. Ini berarti V0-nya. V0 mu itu C kuadrat. Ya, tadi solusinya juga sama, bahwa X mu di sini itu adalah F0 mu tau ditambah X0 mu, posisi awalnya. Gitu. Untuk yang GLB ya. Nah, sekarang kita juga punya memungkinkan, ya, karena ini alternatif I1, I2, I3. Oke, ini ke bawahin aja. Oke, ini kita belum tahu apa ini, tapi kita bisa nebak ya. Kalau CT dot atau CT dot itu adalah sama dengan, katakanlah suatu, ini A gitu ya, ini adalah amplitudo. Ini adalah cos hiperbolik dari suatu fungsi apa ya, F fungsi tau lah ya. Sedangkan X dotnya, misalkan ini kata sebut aja, ini adalah AT, misalkan ini adalah AX konstan ya. Ini adalah sin hiperbolik kuadrat F sebagai fungsi dari tau. Begitu. Jadi ini konstan, ini konstan. Begitu juga ini konstan. Jadi kalau misalkan yang ininya, misalkan AT saya ambil, ini khusus ya, sama dengan AX lah ya, sama dengan A gitu misalkan. Jadi bisa saya dapatkan tuh apa? Jadi kalau dari ininya, rumusnya, berarti nanti akan saya dapatkan, Anda masukkan ke ini ya, kecepatan 4 ini. Itu didapatkan bahwa AT, A di sini akan sama dengan plus minus C lah ya. Begitu. Oke. Sebentar.
7. Ya, setengah 8. Disiapkan kuliahnya. Nah, jadi kalau Anda lihat, walaupun dia itu punya apa istilahnya, ini ambil contoh ya, apa namanya, ininya sama amplitudenya, tapi f tau-nya kan masih sembarang. Tapi f tau-nya kan masih sembarang. F tau sembarang. Ya, jadi apa istilahnya, dia ini kasus secara umum. Jadi biasanya ini yang dipercepat. Gitu ya. Dipercepat. Saya ambil contoh misalkan kalau di bukunya siapa namanya, Woodhouse ya. Di bukunya Woodhouse itu misalkan saya ambil sebentar. Saya definisikan ini yang disebut namanya proper acceleration. Jadi proper acceleration itu dipercepat atau umum lah ya. Umum. Jadi ini contoh lagi. Ini contoh lagi yang disebut namanya proper itu percepatan sebenarnya. Ini contoh lagi. Percepatan sebenarnya. Percepatan sebenarnya. Yang namanya proper acceleration. Jadi didefinisikannya adalah A, ini adalah akar dari minus x dot mu. Tanda minus ini kita ambil karena bukan x dot mu, maaf. P dot, maaf. Akar dari minus V dot mu, V dot mu. Oke. Tanda minus ini saya ambil karena V dot mu itu kan dia negatif kan ya. Makanya yang seperti ini kan dia negatif. Yang tadi ini. Mana tadi? Nah, ini kan negatif. Ya. Jadi kita mendefinisikan ada yang disebut namanya percepatan sebenar itu seperti ini. Gitu. Jadi misalkan ini kita ambil ini konstan. Ini kita ambil konstan ya. Ini untuk kasus, ini misalkan saya ambil konstan. Begitu ya. Nah, jadi kalau Anda uraikan itu, itu nanti Anda akan mendapatkan
Atau gini deh, karena kan kita mengambilnya 2 dimensi ya, seperti yang di atas nih, 2 dimensi. Jadi kalau Anda uraikan yang ini, itu akan menjadi ini, C kuadrat, T double dot ya, kuadrat, dikurangi X double dot kuadrat, itu akan sama dengan minus A kuadrat. Gitu. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti nanti Bentar. Yang lain ada pertanyaan nggak? Sebentar. Yang lain dulu, yang lain. Ada pertanyaan nggak? Sebelum ke itu. Sebelum ke siapa Mardano ya? Yang lain nggak ada? Tidak ada komentar? Sejauh ini belum, Pak. Selama ini belum? Oke. Sebentar. Oke, silakan Mayrando. Silakan ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Itu dari Ya. tadi kita ngambil turunannya itu pakai turunan terhadap waktu proper, tahu atau terhadap T biasa ya, Pak? Tahu. Kan Tahu tadi ya, Pak? definisinya X dot itu saya udah kasih kan ya? Perasaan mana sih? Perasaan ada yang di bawah ya. Oh iya, Pak, itu Pak ada, Pak. Yang mana sih? Saya lupa. Ada aku tadi di atas, perasaan saya kasih deh. Ya tadi ada, Pak. Terlihat tadi. Nah ini. Yang ini. X dot itu artinya saya definisikan dia turunan terhadap proper time. Kalau X double dot berarti turunan 2 kali gitu aja. Baik, Pak. Berarti yang T double dot itu berarti otomatis 0 gitu ya, Pak? Soalnya kan dia kebergantungan terhadap tahunnya kan cuma sampai pangkat 1 ya. Yang mana? Yang T double dot. Ya kasusnya kalau yang GLB ya. T double dot itu dia 0. Betul. Karena kan, baik. iya, karena kan kalau di GLB kan X dot min-nya kan konstan. Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, kemudian juga di sini kita juga berlaku yang sama. Jadi C kuadrat, T dot kuadrat sama. Itu kurangi X dot kuadrat, ini sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Jadi dua persamaan ini harus berlaku intinya gitu. Dan secara umum tentunya seperti gini, ini AT dengan AX itu secara umum dia tidak sama. Oke? Secara umum tidak sama. Kalau itu kita misalkan kita ambil sama, ya A itu sama dengan plus minus C. Ini kasus khusus. Ini apa nih kasus khusus ya? Kasus khusus. Begitu. Oke? Ini mungkin saya ambil yang apa ya? Ini yang satu gitu ya. Nah, ini yang kedua. Jadi ini sembarang ya, fungsi sembarang, tapi ambil yang AT AX-nya sama dengan A gitu ya. Jadi kita dapatkan A-nya itu sama dengan plus minus C. Betul ya? Seperti itu. Nah, sekarang kita mengambil ansat yang sama untuk menentukan AT dan AX. Kita masukkan kedua persamaan ini. Jadi misalkan apa namanya tadi ya, ini kan kalau saya substitusikan ansat di atas ini
Ini kan akan saya dapatkan kalau ini katakanlah A, ini B gitu ya. Dari B ini itu akan saya dapatkan ini adalah T kuadrat cos hiperbolik kuadrat FT, F tau maaf, dikurangin AX kuadrat sin hiperbolik kuadrat F tau. Maaf. Ini kenapa sih? Gitu ya. Kemudian ini saya masukkan lagi ke sini. Gitu. Ya, sorry, sebelum itu saya turunkan dulu, maaf. Saya turunkan. Kalau CT maaf. Kalau CT double dot, saya turunkan tuh apa sih jadi AT F dot cosinus F lah gitu. F itu fungsi dari tahu. Kemudian kalau X double dot itu adalah sama dengan mohon maaf, itu sama dengan AX F dot maaf. Ini jadi sin hiperbolik. Sin hiperbolik F. Sedangkan yang ini F dot itu adalah cos hiperbolik F. Oke? Betul ya? Nah, sekarang kalau saya masukkan, ya saya masukkan yang ini ke sini gitu ya. Akan saya dapatkan apa? Jadi ini adalah sama dengan ini berarti kuadratnya berarti adalah A T kuadrat dikurangi mohon maaf. F dot kuadrat sin kuadrat F dikurangi A X kuadrat F dot kuadrat cos hiperbolik kuadrat F gitu sama dengan minus A kuadrat. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan?
Betul ya? Seperti ini secara umum. Atau ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, good. Oke, nah dari dua persamaan ini ya, apa istilahnya, Anda bisa, ini sama dengan C kuadrat. Ini saya kelupaan. Ini sama dengan C kuadrat. Jadi dari dua persamaan ini, Anda masukkan ke persamaan yang di atas. Jadi, yang ini nanti akan sama dengan F dot kuadrat AX kuadrat cos kuadrat F dikurang apa namanya nih, AT kuadrat sin kuadrat hiperbolik F ya, itu sama dengan A kuadrat. Sekali lagi A itu konstan ya. Ini persamaan yang kedua. Kalau yang pertamanya udah tinggal itu aja. Kalau yang pertamanya kita tinggal copy ya, itu adalah AT kuadrat cos kuadrat F dikurangi A X kuadrat sin hiperbolik F sama dengan C kuadrat. Ini persamaan satu yang tadi. Jadi kita harus mencari solusi dari dua persamaan ini yang memenuhi untuk F, AX, dan AT. Nah, karena ini kita cuma dapatkan dua persamaan, biasanya nanti kita bisa memilih apa istilahnya, memilih satu kondisi lagi. Misalkan saya mengambil contohnya nih ya, saya misalkan mengambil untuk yang sebentar. Saya ada yang kelupaan ya. Ada yang kelupaan. Oke lah, saya masih bisa mengambil ini, ambil ya kasus yang tadi T sama dengan AX ya, sama dengan A gitu ya. Kita ambilnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini dari persamaan pertama, yaitu didapatkan apa? Bahwa A di sini itu adalah, jadi dari 1 itu didapatkan bahwa A di sini itu adalah plus minus C. Betul ya? Seperti itu. Kemudian dari yang kedua, Anda dapatkan, karena itu adalah kuadrat, ya berarti yang dari yang kedua itu didapatkan bahwa F dot itu adalah
plus minus A per C. Begitu. Cukup jelas nggak ini? Atau ada pertanyaan? Jadi nanti dari sini didapatkan bahwa F itu sebagai fungsi dari tau itu adalah tau 0 yang merupakan konstanta plus minus A per C tau. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, ini solusi secara umum. Jadi artinya kalau untuk partikel dipercepat ya, dengan percepatannya itu adalah A ya, itu yang disebut namanya proper acceleration. Itu dia itu konstan, itu didapatkan F fungsi tau-nya itu sama dengan ini. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nah, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti karena dua persamaan kita mengandung 3 variabel, kita milih satu kondisi lagi gitu ya, Pak? Iya. Karena kan kita harus mencari F, AX, dan AT. Kalau kita cuma dapat 2 persamaan dari 3, ya kita bisa memilih salah tambahan syarat. Gitu. Jadi agar supaya dia dapat solusi. Kan bebas, satu syarat itu ditambahin mau apa aja bisa. Anda misalkan AT sama dengan konstanta kali AX, bisa aja nggak masalah. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Secara umum. Tapi kalau dia itu kita misalkan punya 3 variabel tapi persamaannya 4, nah itu berarti overdetermined. Gitu. Jadi satu tuh bisa jadi dia bukan persamaan lagi. Jadi kalau kita dapat 3 persamaan, 3 variabel, ya itu kita harus pecahkan. Kalau di sini kita dapatnya cuma 3 persamaan, 2 variabel. Kalau yang ini apalagi nih? Kalau yang pertama kan secara umum nih. Yang ini ya. Yang CT dot sama dengan AT cos F theta, F theta tau gitu ya. Kemudian X dot AX sin AF tau gitu. Kita cuma bilang bahwa ini adalah lintasan kurva dari partikel yang geraknya dipercepat gitu. Dipercepatnya itu bisa umum, bisa percepatannya tidak konstan pun bisa. Tapi secara umum itu seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ini saya lanjutkan lagi sebentar ya. Atau Anda juga bisa ngerjakan soal sih. Nah, coba Anda cari ATAX untuk kasus misalkan gerak partikel dalam medan listrik. Jadi soal ya. Yang soal tentukan T sebagai fungsi dari tau dan X sebagai fungsi dari tau. Ini dua dimensi aja ya. Untuk gerak partikel bermuatan Q dan
bermassa diam M0 yang yang bergerak dalam medan listrik E yang konstan. Silakan Anda kerjakan sampai jam 9 lah ya. Anda kerjakannya. Salah, maaf. Ini kekurangan dari konstan. Ya, oke. Silakan. Di kertas A4 ya, itu Anda mengerjakan di tab juga nggak masalah, tapi disimpannya di PDF. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum ini Anda mengerjakan terkait dengan soal ini? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kita mulai tinjauannya ini berarti dari persamaan gaya ya, Pak? Iya, persamaan gaya, betul. Ya, pokoknya itu termasuk itulah apa yang diinikan di soal gitu. Anda kerjakan aja. Silahkan. Kan kita udah bahas kan kemarin tentang gaya di vektor 4 ya. Oke. Sorry, bentar ya. Maksudnya yang ini? Yang ini atau yang atasnya? Ya, bentar ya, Pak. Ini aja, Pak. Ini aja Terima kasih, cukup. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi ambil yang satu dimensi aja ya, satu dimensi. Biar sederhana gitu maksudnya. Oke. Permisi, Pak. Ya. Saya masih sedikit bingung, Pak. Itu persamaan gaya kalau misal kita buat pakai 4 vector itu gimana ya, Pak? Nanti kan kalau kita punya gayanya kan yang itu, yang kemarin itu yang gamma V, yang 1/C DE dt, Sebentar, saya stop sharing dulu bentar ya. Saya bentar, rasanya ini udah dibahas waktu itu yang kalau tidak salah di sini. Bentar. Aduh. Sebentar. Aduh, kayak ini error. Kenapa harus ini terus ya? Apa istilahnya? Selalu aja harus apa? Sign out terus sign in gitu. Ini Windows teh kalau di update lah. Sebentar. Sebentar. Ini bukan. Kalau nggak salah 2 minggu lalu saya udah pernah bahas juga. Sebentar ya. Agak lama ini.
Lama banget ya. Bentar. Saya close aja dulu. Sebentar. Oke, ini saya udah pernah ngasih 2 minggu apa 3 minggu lalu lah. 2 minggu lalu mungkin apa 3 minggu lalu ya. Yang ini, kelihatan nggak? Halo, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya ini apa namanya, yang terkait dengan ini tadi. Ini kalau gaya 4 itu seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini kemarin kan udah kita ini kan. Nah, Anda pakai rumusan yang ini. Kemarin kan ini kan udah ada ini kan tugas Anda itu. Udah ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti nanti setelah kita dapat si rumusannya, berarti nanti kita tinggal gunakan integral atau turunannya gitu ya, Pak? Iya, pokoknya kerjakan aja pakai rumus ini aja. Intinya gitu. Dia udah saya kasih tahu ya, pasti mengingatkan harus ini. Jadi nanti kalau di ujian tidak ada pertanyaan terkait. Kalau Anda nanya itu tadi ya itu nanya caranya gitu. Jadi kalau di ujian itu tidak akan apa istilahnya, tidak boleh bertanya terkait ini karena itu terkait dengan jalan. Jadi Anda harus ini sendiri. Jadi karena ini kan kita cuma latihan, jadi Anda tinggal pakai rumus ini aja, Anda uraikan. Itu aja. Karena yang uraian cukup panjang, karena Anda kan juga udah mengerjakan ya, minimal biasanya saya membutuhkan waktu 1 jam lah untuk kerjakan ini. Oke, cukup ya? Di screenshot aja dulu. Oh, mungkin ini, Pak. Kayaknya ada beberapa yang whiteboard-nya yang belum Bapak share ya, Pak, kayaknya. Perasaan sih udah semua deh. Yang belakangan. Perasaan udah bukan? Sebentar. Di MS Team ya? Iya, Pak. Bentar. MS Team. Bentar. Perasaan udah deh. Lupa saya. Sebentar. Ini mah fisika dasar, maaf. Kelas material. Perasaan udah deh. Sebentar. Saya cek dulu ya, minggu ke-10. Oke. Mungkin belum kali ya. Oke. Nanti saya coba share. Oke. Ini berarti saya save.
Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti ini kita cukup tinjau komponen medan listrik di sumbu X-nya aja ya, Pak. Berarti yang lainnya nggak usah ya? ya kan saya bilang 2 dimensi. Tadi udah saya bilang apa. Oh iya, Udah Pak. pokoknya itulah Anda kerjakan aja. Udah. Saya pikir cukup lah jadi pertanyaannya. Jadi jangan terlalu banyak tanya karena itu juga bagian dari latihan Anda untuk berpikir. Oke. Oke, ada lagi nggak yang lain? Cukup ya, saya pikir itu Anda tinggal pakai rumus itu sebentar. Export image. Oh, oke. Export image. Oke, itu aja ya. Jadi sebentar. Sambil nunggu ini Anda kerjakan aja sampai jam 9 saya tunggu ya. Ininya. Pengerjaannya. Oh, itu langsung berada di download. Sekarang tuh berarti minggu keberapa sekarang ya? Ke-15 ya. Besok berarti minggu depan kita ini terakhir ya. Oke, oke. Oke, itu udah saya saya upload ya di
di Teams di minggu 11 ya, terkait dengan material itu. Jadi silakan Anda download. Berarti ini Anda harus buat itu juga ya, ringkasan minggu 11 ya. Berarti minggu depan Anda harus kumpulkan ya. Bentar. Ini dulu deh bentar ya. Kita latihan 4 ya. Latihan 4. Jam Oke, itu latihan 4 ya di apa namanya? Di Teams. Kemudian tugas 8, tugas 9 berarti ya. Untuk yang ini dikumpulkannya minggu depan. Minggu depan itu jam 6. Oke. Oke. Untuk ringkasan minggu 11 itu tanggal 28. Oke, silakan. Cukup ya, saya pikir nggak ada pertanyaan lagi. Oh ya, saya lupa. Untuk ujian kita tanggal 10, kalau berdasarkan jadwal di SIX, itu bagaimana? Mau tanggal 10 aja ya? Halo, tes? Iya mungkin Pak. Oke. Jadi nanti tesnya Anda ya 3 jaman kali ya. Jadi kita mulai 15.45, palingan sampai jam 7-an lah ya. Kita mulainya jam 15.45 sampai jam 7-an. Atau 17.45 lah nggak apa-apa. Tapi sebelumnya ini ada ujian nggak tanggal segini? Dari Anda ada ujian nggak sebelumnya? Halo, halo. Untuk tanggal 10 Mei, Selasa, sebelumnya ada ujian nggak? Kalau saya nggak ada sih, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Kalau dari habis Lebaran sih kayaknya nggak ada, Pak. Bukan, maksudnya coba Anda lihat di SIX, di kuliah yang Anda ambil, ada ujian nggak tanggal 10 Mei? Gitu. Selasa Saya 10. nggak. Nggak ada, oke. Berarti Nggak kalau ada. misalkan, nggak ada, oke. Berarti kalau misalkan saya simpan soalnya jam 3, Anda mau mengerjakan 17.45, bisa ya, maksudnya Anda mengerjakan mulai jam 3. Gitu. Kalau saya naruh file jam 3. Ngumpulnya tetap 17.45, tapi saya ini kan mungkin mulai jam 3 gitu ya. Jadi nggak masalah ya kalau saya ini kan jam 3, Anda mulai ngerjakan nggak apa-apa. Sampai 17.45 ya oke, sampai jam 18 lah ya. Jadi 3 jam pas gitu. Kurang lebih. Oke, kalau nggak ada ya bagus. Berarti saya bisa naruh file jam 3. Jadi jam 3 sampai jam 6 sore gitu ya. Kan maghrib juga jam 6 sore ya. Jadi saya pikir itu cukup ya untuk ini. Nanti dikumpulkannya di MS Team aja. Di MS Team.
Oke, itu aja. Ya silakan Anda kerjakan ya. Anda kerjakan. Permisi Pak, yang Ya. minggu 11-nya Bapak taruh di mana ya Pak? Di MS Team, Di kelas material ya Pak? di assignment. Oh, sorry, yang minggu 11-nya. Iya, maksud kamu filenya. Iya, filenya Pak. Ya, kelas material, minggu 11. Saya pikir itu. Sebentarnya yang hadir siapa aja di sini? Kayaknya yang minggu 11, oh udah ada sih Pak. Udah ada. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mainardo, Ahmad Sariful, Ihsan. Yang tidak ada Aulia ya, Aulia Ansori ya. Oke. Ada kabar nggak? Ada yang dengar kabar nggak? Aulia Ansori sakit, izin atau apa? Tadi pagi di chat belum dibalas sih Pak sampai sekarang. Oh gitu, oke. Oke, ya udah. Untuk sementara saya tanpa keterangan dulu aja sampai nanti dia ini. Oke. Oke. Saya pikir cukup ya. Jadi nanti nggak ngerjakan